berharap Civitas Akademika Universitas Tadulako terus meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, karena kami melihat kualitas pendidikan tinggi adalah jawaban kita terhadap makin tingginya persaingan di antara negara di dunia, khususnya kalau kita ingin memanfaatkan dampak dari masyarakat ekonomi ASEAN. Sehingga orientasi di Universitas Tadulako harus diperluas, tidak hanya berwawasan Sulawesi Tengah atau Sulawesi, regional Sulawesi, ataupun nasional, tapi sudah harus mengarah kepada yang ASEAN. Sehingga kami harapkan materi atau muatan kuliah yang bisa memperkuat daya saing mahasiswa Tadulako secara internasional, khususnya di ASEAN, itu makin ditingkatkan. Ada beberapa ya, yang pasti kawasan ekonomi khusus di Palu terus akan didukung, dan kemudian pengembangan kawasan industri baja di Morowali juga akan menjadi salah satu pusat industri baja di nasional ya. Selain itu tentunya beberapa pembangunan infrastruktur ya, jalan-jalan penghubung antar kabupaten, dan satu lagi yang menjadi program kami langsung dari Bappenas adalah upaya mengurangi penyakit skistosomiasis yang ada di Danau Lindu ya. Nah, inilah beberapa prioritas yang kami akan tekankan di Sulawesi Tengah dalam beberapa tahun ke depan ini. Pembangunan Nasional Republik Indonesia dan Kepala Bappenas beserta seluruh rombongan di kampus Bumi Tadulako Universitas Tadulako Palu Sulawesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia dan Kepala Bappenas, dengan hormat kami sebut namanya Bapak Profesor Bambang Brojonegoro PhD. Yang terhormat Rektor Universitas Tadulako pada kesempatan ini diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Pengawasan, kami sebut namanya dengan hormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Andi Lakadigo Amar MSc, seluruh Civitas Akademika Universitas Tadulako, hadirin undangan yang berbahagia. Selamat datang kami ucapkan di ruang conference gedung IT Center Universitas Tadulako dalam rangka General Lecture Series Education of Asian Community Development yang mengusung tema The Impact of Asian Economic Community pada pagi hari ini. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bangsa yang tak
kuliah umum pada pagi hari ini. Pada kesempatan ini diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Pengawasan dan Perencanaan Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Abdillah Geliko Amar, MSc. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang senantiasa kita pertamakan dan utamakan, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan segala keseharian kita, termasuk saat ini, merupakan saat yang sangat penting dalam rangka kuliah umum sebagai semester yang diadakan atau difasilitasi oleh Tuan Asia Indonesia dalam hal ini melalui Fakultas Perguruan Pendidikan Investasi. Dan tentunya kita tiada henti-hentinya dan tiada melupakan senantiasa mengirimkan salam dan nikmat, salawat dan baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang dengannya tuntunan beliau insya Allah kita bisa pati dunia wal akhirat. Dan saya tidak akan menafikan demikian pula bagi teman-teman yang tentunya mengharapkan syafaat bagi hal-hal pilihan yang lainnya yang diyakini akan dapat memberikan syafaat dunia wal akhirat. Bapak-bapak ibu sekalian, pertama-tama saya sampaikan permohonan maaf dari Bapak Rektor Universitas kepada Bapak Menteri bahwa beliau tidak sempat hadir bersama kita di tempat ini, dan oleh karena itu saya diminta untuk mewakili beliau. Bapak-bapak ibu sekalian, hari ini adalah sesuatu yang spesial. Mengapa? Kita kedatangan tamu yang akan membawakan suatu topik di dalam kuliah umum yang merupakan jalan raja yang berseri dalam program One Asian Foundation, dan program ini menjadi spesial untuk hari ini. Oleh karena itu, marilah kita menyambut dengan hormat kita semua, keluarga besar Universitas. Rombongan yang spesial ini saya akan sebutkan nama-nama beliau dengan posisi masing-masing. Pertama, dengan hormat kami sambut dengan nama bidadara Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, beliau Bapak Profesor Dr. Bambang Brojonegoro. Yang kedua, saya sebutkan nama beliau dengan posisi Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas Bidang Ekonomi. Saya sebutkan nama beliau Bapak Dr. Insinyur Leonard Tampubono, MA. Yang ketiga, beliau adalah Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Bapak Muhammad Hussein. Rombongan yang spesial ini akan menjadi sesuatu yang insya Allah membawa fadilah yang sangat bermanfaat bagi kita sekarang dan masa datang, khususnya bagi anak kami dari Fakultas Perguruan dan Pendidikan. Bapak-bapak ibu sekalian, saya tidak menafikan sambutan dan terima kasih kepada rekan-rekan unsur pimpinan yang Universitas Bapak
hadir. Ya saya lihat kebanyakan sempat Pak Rektor mahasiswa dan Bapak-Bapak dekan yang satu hadir pada hari ini, umumnya hadir Bapak-Bapak ketua lembaga. Saya tidak akan terbuka satu persatu, kita akan menghemat waktu. Demikian juga Bapak-Bapak unsur pimpinan dari fakultas ilmu keguruan dan ilmu pendidikan beserta seluruh sivitas pendidikan dari Universitas. Secara khusus kepada anak-anak kami yang hadir pada hari ini dan utamanya yang mengikuti program Foundation Commission yang antara lain kegiatan akan kita hari pada saat ini. Bapak-bapak yang sekalian, saya tidak akan berpanjang lebar dalam sambutan ini. Saya akan sangat menghemat waktu. Marilah kita memanfaatkan waktu seefisien mungkin, sebermanfaat mungkin dari apa yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Bambang Brojonegoro sebagai Menteri Pendidikan Tinggi. Hal ini penting dalam kapasitas keilmuan dan dalam kapasitas posisi. Ini adalah sesuatu yang sangat penting dan mungkin kita ini akan meraih atau memperoleh suatu manfaat yang belum tentu akan berulang. Kalau berulang mungkin wujud dan maknanya akan lain. Sehingga saya ajak kita semua, khususnya anak-anak kami mahasiswa, memanfaatkan kesempatan ini semaksimal mungkin untuk meraih faedah sebanyak-banyaknya, semaksimum mungkin. Bapak-bapak ibu sekalian, kata sambutan singkat ini saya akan akhiri dengan informasi singkat bahwa khususnya Pak Menteri katanya dari Bestain datang ke Palu, bahwa kota Palu ini kota multidimensi. Mudah-mudahan lain kali punya waktu untuk mengeksplor kota Palu. Multidimensi di tempat lain mungkin cantik dengan sunsetnya, di tempat lain mungkin cantik dengan sunrise-nya, tapi di kota Palu kita dapat menikmati sunset maupun sunrise. Multidimensi yang lain adalah topografi, surrounding dengan gunung dan berhadapan dengan teluk dan banyak lagi yang lain. Kota Jakarta multietnis, tetapi mungkin tidak sebanyak variasi bahasa di Indonesia. Ini antara yang spesifik dari Kota Palu. Saya tidak akan mengatakan semuanya supaya kita eager untuk mencari sendiri. Bapak-bapak sekalian, saya katakan saya tidak akan berlama-lama. Sekali lagi, terima kasih atas antusiasme kita sekalian. Mudah-mudahan ini semua mengarah kepada keseriusan untuk meraih manfaat yang semaksimal mungkin. Sebagaimana saya katakan tadi, spesial sekali yang akan memberikan kita kuliah umum pada pagi hari. Akhir kali di sini, di tempat ini, kami bersyukur dan berterima kasih atas nama seluruh keluarga Universitas Tadulako. Kami berlapang dada berdalam hati menyambut kehadiran Bapak Menteri beserta rombongan. Berilah kami siraman kejernihan wawasan, khususnya untuk mengantar anak-anak kita, anak-anak kami di Universitas Tadulako untuk menjalani dunia dengan potensi energi keilmuan dan kehidupannya. Jika dalam kata-kata sambutan ini terdapat silap dan hal yang tidak pantas, kami mohon maaf. Dan sekali lagi rasa syukur dan terima kasih kami tiada henti-hentinya kami lakukan kepada Bapak sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati selanjutnya kita ikuti Umum Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia pagi ini yang dibantu oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan hormat Bapak Dr. Lukman Najmuddin, M.Hom. Yang terhormat Profesor Bambang Brojonegoro beserta tim dari Komnas, yang terhormat Wakil Rektor, Dekan, dan seluruh undangan sekalian.
kita bersama-sama mengikuti perkuliahan ini. Dan sebelumnya saya sedikit agak menarik. Program Konsumen ini sahabat saya tahun 1989, dan kami bersepakat di komunitas itu tidak saling menuntut bapak, tapi cukup mas. Ya, makanya kita tawarkan sate domba yang tidak satu, ya sangat senang mas satenya. Insya Allah sebentar kita dimati. Dan Profesor Mahfud ini pernah menjadi dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan menjadi salah satu calon terkuat rektor Universitas Indonesia. Tetapi dia rektor karena ketinggalan pesawat. Hikmahnya rektor tidak jadi, yang dicapai menteri. Nah, kita dengarkan bersama-sama kuliah Profesor Bambang Susatyo. Silakan. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Pak Wakil Rektor, para dekan dan jajaran pimpinan Universitas Tadulako, dan tentunya para mahasiswa, mahasiswi yang hadir baik di level pasca sarjana, level sarjana maupun segenap warga Tadulako. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan bisa datang ke kampus Tadulako, karena biasanya kalau saya melakukan kunjungan ke daerah, terutama dalam rangkaian musyawarah seperti yang barusan dilakukan di Hotel Santika, kami biasanya juga melakukan kuliah umum di Universitas Bengkulu. Tahun lalu sempat di Universitas Bengkulu, di Universitas Borneo yang ada di Tarakan, ya, dan juga di berbagai universitas lainnya. Dan tentunya ini kesempatan yang baik. Tadi disampaikan oleh Pak Wakil Rektor, ini pertama kali ke Palu, meskipun yang ini yang kedua kalau ke Sulawesi Tengah. Dan tentunya mumpung lagi di Palu, maka akan lebih baik kalau saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu dan para mahasiswa segenap sivitas akademika Universitas Tadulako. Terima kasih Pak Lukman yang sudah memperkenalkan saya. Ya, mungkin yang tadi mungkin tidak disebutkan oleh Pak Lukman, kenapa tahun 1989 kita ketemu? Ya, karena saya dari UI, Pak Lukman dari Tadulako. Jadi waktu itu kita berdua kebetulan beruntung terpilih sebagai mahasiswa berprestasi di masing-masing universitas. Jadi Pak Lukman ini adalah mahasiswa berprestasi Tadulako 1989, saya versi UI-nya. Nah, jadi kita sama-sama di Asrama Haji Cempaka Putih dan mengikuti rangkaian acara macam-macam. Dan kebetulan kita mahasiswa berprestasi 89 masih menjalin silaturahim sampai sekarang, ditolong juga oleh adanya WA Group, ya, sehingga masih ada komunikasi dengan rekan-rekan yang datang dari berbagai penjuru Indonesia. Nah, pada kesempatan yang baik ini saya akan coba menyampaikan materi, mudah-mudahan bisa sampai sekitar 10.45 sehingga masih ada waktu untuk berdiskusi. Nah, kenapa topik masyarakat ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community menjadi topik yang kami coba angkat pada kesempatan pagi hari ini? Pertama, ya memang karena ada permintaan atau keinginan dari pihak Universitas Tadulako, tapi yang paling penting bagi pemerintah, bagi kami adalah melakukan sosialisasi dan juga pemahaman yang lebih tepat. Dalam pengertian, kita harus melihat masyarakat ekonomi ASEAN ini sebagai kesempatan. Ya, ancaman tetap harus menjadi perhatian, tetapi sebagai pihak yang seharusnya optimis, kita harus selalu melihat bahwa kesempatan itu sebenarnya lebih besar daripada ancaman. Nah, tentunya kalau kita bicara masyarakat ekonomi ASEAN, mungkin Bapak Ibu dan para mahasiswa akan teringat kenapa muncul Uni Eropa atau European Union. Nah, sebenarnya dasarnya sederhana, terutama bagi dosen maupun mahasiswa yang di Fakultas Ekonomi akan sangat paham bahwa
ada suatu skala ekonomi yang harus dicapai kalau kita ingin perekonomian itu efisien dan sekaligus menjadi perekonomian yang besar. Nah, negara Eropa, kalau saya coba ceritakan kenapa ini terjadi, negara Eropa itu merasa di masa lalu mereka lah yang menjadi pemimpin ekonomi dunia. Jadi kalau kita hitung produk domestik bruto terbesar di dunia pada waktu itu banyak dominasi negara Eropa. Tapi kemudian mereka sadar kehadiran dan kekuatan Amerika Serikat lama-kelamaan sulit untuk tersaingi. Kenapa? Karena negara Eropa itu kecil-kecil. Ya. Apakah itu Jerman, apakah itu Prancis, Italia, apalagi seperti negara Belanda, Belgia. Sehebat-hebatnya negara itu, mereka tidak akan pernah bisa bersaing dengan Amerika yang memang size ekonominya begitu besar. Ya. Sehingga mereka mulai berpikir apa yang harus mereka lakukan untuk bisa menyaingi Amerika. Ya. Nah, kalau Jerman disuruh bersaing sendiri dengan Amerika, Prancis disuruh bersaing dengan Amerika, atau Inggris bersaing dengan Amerika, kemungkinan besar mereka semua kalah. Kalau sendiri-sendiri. Sehingga kemudian mereka berpikir ini harus sama-sama supaya ekonomi Eropa itu nanti setara dengan ekonomi Amerika. Ya. Nah, disitulah kemudian Eropa memperkuat hubungan ekonomi dan perdagangan antar negara, antar mereka sendiri. Sehingga di masa lalu mungkin sebagian pernah dengar masyarakat ekonomi Eropa. Ya, kalau kita analogikan, ya ini kita miliki sekarang masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, Eropa itu pernah punya periode di mana dia menyebut dirinya adalah MEE, Masyarakat Ekonomi Eropa. Nah, tapi kemudian mereka tidak berhenti di situ, mereka maju lebih dalam lagi sehingga akhirnya terbentuk Uni Eropa. Uni Eropa tentunya tetap memperhatikan independensi dari masing-masing negara, tapi untuk urusan ekonomi, perdagangan, keuangan, mereka sepakat bahwa harus ada uni atau kesatuan di antara mereka. Sehingga ekstrimnya, kalau kita bicara hari ini, mata uang mana yang paling berpengaruh di dunia? Jawaban pertama pasti US dollar. Tapi nomor duanya tidak jauh adalah euro, ya. Dan mata uang euro adalah mata uang baru yang tercipta gara-gara ada Uni Eropa. Ya, sebelumnya kan kita tak semua tahu kalau Belanda itu mata uangnya gulden, kalau Prancis itu franc, ya. Kemudian Jerman itu mark, Bismarck, ya. Nah, jadi waktu itu masing-masing dan tidak terlalu dianggap begitu berhadapan dengan US dollar. Tapi begitu itu euro, maka boleh dibilang dua mata uang dunia yang paling berpengaruh ya dua itu. Ya. Jadi to some extent, ya sampai derajat tertentu, keberhasilan Uni Eropa untuk memperkuat posisi secara global tercapai. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah kita perlu sampai se-ekstrim itu? Ya. Ekstrim itu maksudnya begini. Di Uni Eropa itu ada Bank Sentral Eropa, ya. Apakah ada Bank Sentral Inggris, Bank Sentral Prancis? Ada dulu Bank Sentralnya, ada Bank Sentralnya. Tapi untuk kemudian koordinasi kebijakan moneter, ada ECB, European Central Bank yang ada di Frankfurt, ya, Central Bank. Satu lagi, memang tidak ada namanya presiden di Eropa, tapi ada yang namanya komisioner, ya. Jadi ya meskipun bukan pemerintahan yang bisa menguasai semua negara, tapi mereka harus ada rujukan, dan rujukannya itu adalah pada sekretariat EU, komisioner EU yang berkedudukan di Brussels, di Belgia, dan ada parlemennya, parlemen Uni Eropa. Ya. Ini saya ceritakan sebagai bayangan bahwa yang namanya integrasi ekonomi itu bisa sampai seperti Uni Eropa, dan itu adalah model yang paling ekstrim yang ada pada hari ini. Nah, nanti kita lihat di mana posisi kita. Nah, kalau kita lihat sejarahnya, sebenarnya kerjasama antar ekonomi itu dimulai karena kebutuhan akan perdagangan. Ya. Kalau kita lihat, misalkan di sini, ya, mungkin kalau yang belajar sejarah, terutama sejarah ekonomi, akan tahu pernah ada masa merkantilis. Ya. Merkantilis itu apa sih? Perdagangan, tapi yang sifatnya lebih karena dominasi dari suatu power.
Jadi kenapa dulu Belanda mau susah payah datang sampai ke Pulau Banda di Maluku, ya. Dan kemudian pertanyaannya, kenapa sih Belanda akhirnya menjajah Indonesia? Kalau kita lihat sejarahnya Belanda menduduki Indonesia, itu awalnya nggak ada urusan dengan politik, keamanan segala macam. Simpel urusannya, itu dagang. Kebetulan komoditas yang paling berharga pada waktu itu tahun 1500-1600 itu adalah spices, rempah-rempah. Terutama kalau saya ikuti film mengenai Banda itu adalah pala. Ya. Pala atau nutmeg itu katanya waktu itu boleh dibilang seperti minyak bumi lah kalau kita lihat kondisi hari ini. Jadi sangat berharga. Dan itu memang banyaknya ada di Maluku. Dan itu diketahui oleh para pedagang Belanda sehingga mereka rela datang ke sana. Nah, tapi yang mereka lakukan kan kalau logika sekarang, kalau mau dagang ya udah datang aja ke Banda, beli pala, selesai, bayar, selesai. Nah, tapi kan waktu itu sistem perdagangan modern belum ada, sehingga yang terjadi adalah Belanda yang datang, Malukunya diduduki, berantem sama penduduk lokal, perang sampai membunuh, ya. Dan kalau saya ikuti yang film dokumenter tentang Banda, itu tragis juga bahwa Belanda, maksudnya penduduk Pulau Banda itu pernah dihabisi oleh Belanda hanya karena Belanda ingin mendominasi penguasaan pala di sana. Ya. Jadi kalau kita sebut kalau itu trade-nya adalah fear trade, berdagang karena takut, ya, karena memang didominasi. Dan bukan hanya Belanda, yang saya tahu ternyata Portugis ke sana, Spanyol juga pernah ke sana, ya, ke Maluku pada waktu itu, karena semua mengejar spices. Ya. Nah, kemudian dunia makin baik, ya, dia mulai menuju kepada anti kolonialisme, tidak boleh lagi berdagang dengan cara memaksa seperti itu, sehingga menuju kepada free trade, ya. Artinya berdagang tapi dengan mekanisme yang lebih mudah, dan kemudian jangan ada perang dagang, sehingga dilakukanlah free trade. Tujuannya untuk mengurangi tarif, ya. Bagi yang dari luar fakultas ekonomi, tarif itu maksudnya adalah kalau pakai bahasa ya cukai itu adalah biaya masuk, ya. Impor tarif itu adalah biaya masuk. Jadi kalau menghambat dari tarif adalah dengan cara menaikkan biaya masuk. Nah, kemudian free trade pun dianggap lama-kelamaan juga tidak fair, karena kalau hanya sekedar free trade, yang untung hanyalah beberapa ekonomi atau negara tertentu. Sehingga kemudian didoronglah yang namanya fair trade. Nah, fair trade itu sebenarnya salah satu organnya adalah WTO, World Trade Organization. Nah, di situ trade itu bukan hanya sekedar cari untung dengan menjual barang ekspor impor, tetapi juga bertujuan untuk mengurangi kemiskinan. Ya. Nah, tadi yang saya ceritakan mengenai European Union, ya, di halaman 5 ini. Nah, ini kita lihat, ya, kalau kita lihat si EU itu sudah di yang warna ungu, ya, sudah ada harmonisasi dari national policy. Saya katakan harmonisasi soal tarif perdagangan, harmonisasi soal moneter, makanya ada Bank Sentral Eropa misalkan, sampai hal yang simpel, misalkan kalau Bapak Ibu atau para mahasiswa suatu saat ada keperluan ke Eropa untuk apa, untuk studi atau untuk apapun, maka visanya cukup satu, ya, karena mereka ada kerjasama masalah imigrasi, visa Schengen. Dan visa Schengen kalau masuk ke Jerman, ya udah, tadi dari Jerman ke Prancis itu seolah-olah kayak perjalanan dalam negeri, sama seperti Jakarta ke Palu misalkan, ya. Jadi sudah sampai ke situ tahapannya. Apakah kemudian akan menjadi ekonomi integration? Itu yang saya nggak yakin. Karena Bapak Ibu bisa lihat, bahkan hanya dengan status EU saja, Inggris sudah minta keluar, ya. Sudah ada Brexit, Inggris menyatakan saya udah nggak mau lagi di EU, saya mau keluar. Dan kemarin referendum masyarakatnya malah mendukung keluarnya Inggris. Jadi artinya kalau melihat arahnya kemana, saya pikir itu akan berhenti di sana. Nah, bagaimana dengan masyarakat ekonomi ASEAN? Nah, di sini ini analisa awal dan mungkin suatu saat bisa berubah. Tapi kalau melihat kondisi sekarang,
tampaknya masyarakat ekonomi ASEAN tidak akan menjadi semacam ASEAN Union atau tidak seperti European Union tadi. Dalam pengertian kita hampir tidak mungkin punya satu mata uang. Itu yang mungkin saya berani jamin sekarang adalah tidak akan menuju satu mata uang di ASEAN ini karena terlalu sulit. Ya. Mungkin bikin euro itu masih lebih mudah dari bikin mata uang tunggal ASEAN. Karena tadi kondisi ekonomi ASEAN kan sangat bervariasi. Ya. Yang biasanya dianggap lebih maju itu adalah ASEAN 5, ASEAN 5 itu 5 anggota original dari ASEAN: Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Di luar itu tambahan di Indochina, Vietnam, Kamboja, Laos, tambah Brunei dan Myanmar. Tampaknya beda kelasnya, beda kelas dalam pengertian akan mustahil lah menyatukan itu. Dan saya juga tidak melihat nanti ada parlemen ASEAN atau komisioner ASEAN. Ya, jadi saya melihat ya masyarakat ekonomi ASEAN yang terjadi hari ini itu adalah mungkin sudah puncaknya, mungkin tidak akan lebih dari itu. Bahkan dalam prakteknya pun tidak mudah untuk menjadi masyarakat ekonomi ASEAN itu sendiri. Ya. Nah, sekarang kita lihat ide dari masyarakat ekonomi ASEAN sendiri. Kalau kita lihat dulu kenapa sih ASEAN itu terbentuk, ya sebenarnya tadi ada pemikiran bahwa ini ada kesamaan di antara negara-negara, terutama waktu itu 5 anggota yang pertama. Dan kemudian selain ada kesamaan, ada saling melengkapi. Saling melengkapi dalam pengertian ya daripada saling bersaing satu sama lain yang akhirnya merugikan juga, kenapa nggak lebih baik kerjasama? Karena toh ada unsur yang saling melengkapi. Nah, karena itulah kemudian masyarakat ekonomi ASEAN dideklarasikan tahun 2015 dengan 4 pilar utama: pasar tunggal dan kesatuan bebas korupsi. Ya. Jadi kesatuan ekonomi ASEAN tapi tidak terintegrasi. Kemudian keinginan menjadi kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, keinginan agar pertumbuhan ekonomi yang merata, dan yang paling penting juga integrasi ke perekonomian global. Jadi kemudian langkah pertamanya dibuat AFTA, ASEAN Free Trade Agreement, perjanjian perdagangan bebas di antara negara ASEAN. Nah, kemudian AFTA ini melakukan perjanjian dagang misalkan dengan China. Jadi ada AFTA dengan China, ada AFTA dengan Korea, ada AFTA dengan Jepang, ada AFTA dengan Australia dan seterusnya, dengan India juga. Ya, jadi ada kerjasama perdagangan di mana ASEAN bersama-sama, tapi ada juga yang sifatnya bilateral, ya, antara Indonesia dengan Australia. Misalkan saya ambil contoh dengan Australia. Sekarang ini sudah ada Australia ASEAN Free Trade Agreement. Australia ASEAN Free Trade Agreement sudah ada, berarti sudah ada kesepakatan antara semua negara ASEAN dengan Australia. Tetapi untuk bisa lebih memanfaatkan potensi ekonomi Australia, maka Indonesia saat ini sedang berupaya menggolkan atau menghasilkan namanya Economic Partnership Agreement antara Indonesia dengan Australia. Hanya Indonesia saja. Jadi ada yang bilateral, ada yang multilateral. Nah, ini memang terutama bagi teman-teman yang basisnya adalah dari ekonomi, masalah perdagangan bebas atau perjanjian perdagangan FTA ini memang agak rumit, ya. Karena tadi bercampur-campur antara bilateral multilateral. Tapi kenapa sih ini harus dilakukan? Kenapa kerumitan ini harus dilalui? Jawabannya simpel. Nah, kalau kita kembali ke dasar ekonomi makronya, negara kita itu butuh devisa, butuh US dollar. Nah, bagi teman-teman ekonomi yang tahu dari mana sih kita bisa dapat US dollar, ya, atau sumber devisa tadi. Sumber devisa itu bisa masuk satu kalau kita ekspor, ya. Kalau kita ekspor jual barang keluar, maka orang luar akan bayar kita dengan US dollar, ya. Nah, kemudian dari mana lagi? Dari investasi. Investasi ada dua. Ada investasi langsung seperti perusahaan asing, misalnya Unilever, investasi di Indonesia,
Atau bisa juga dalam bentuk investasi portofolio, investasi melalui saham, investasi melalui orang membeli obligasi pemerintah misalkan. Dan ketiga, sumbernya adalah dari devisa dari sektor jasa, pariwisata. Karena kalau turis-turis yang datang itu pasti dia tidak mungkin membawa rupiah dari sananya. Dia pasti akan membawa US dollar atau mata uang manapun yang kemudian ditukarkan ke US dollar. Itu juga menjadi sumber US dollar. Nah, kenapa US dollar itu penting? Kalau tadi saya ngomong pentingnya mendapatkan US dollar supaya rupiahnya lebih kuat. Karena semakin banyak US dollar yang masuk ke Indonesia, berarti harus juga rupiah akan diminta. Karena kan US dollar, kita kan hanya bisa pakai rupiah transaksi di Indonesia. Jadi berapapun US dollar yang masuk itu harus ditukarkan ke rupiah. Begitu rupiah ditukarkan, maka rupiahnya menguat karena demand terhadap rupiah akan meningkat. Dan demand terhadap rupiah itu tentunya akan meningkat kalau kita juga punya supply US dollar yang memadai. Jadi di sini kita harus lihat dulu motif utamanya. Motif utamanya itu sebenarnya simpel. Kita butuh devisa melalui ekspor, dan ekspornya harus dimudahkan. Sehingga paling tidak kita memudahkan ekspor ke sesama negara ASEAN. Dan kenapa impor tidak dimudahkan? Karena kebetulan di dalam proses produksi kita di sektor industri, manufaktur misalkan, kita memang masih butuh yang namanya bahan atau barang impor, mesin misalkan. Nah, kalau itu datang dari ASEAN, berarti akan lebih murah karena tarifnya pasti nol. Nah, jadi dengan itu maka dibangunlah 5 pilar masyarakat ekonomi ASEAN 2025, yaitu tadi ekonomi yang terintegrasi dan terpadu, dan bukan sampai integrasi ekonomi yang seperti yang dibayangkan secara teoritis. ASEAN yang kompetitif, inovatif, dinamik, peningkatan konektivitas dan kerjasama sektoral, ASEAN yang tangguh dan berorientasi pada SDM, serta ASEAN yang bersifat global. Ini kita ke depan sampai tahun 2025. Nah, disinilah kemudian yang harus kita pahami adalah detail dari yang 5 ini. Apa saja yang akan terjadi kalau kita benar-benar mengejar kelima tujuan ini. Saya lompat langsung melihat bagaimana pelaksanaan ASEAN Economic Community sampai hari ini. Dengan sudah adanya Free Trade Agreement, perjanjian perdagangan antar negara ASEAN, maka otomatis tarif impor di antara negara ASEAN itu turun. Jadi kalau kita impor sesuatu dari Malaysia, misalkan, maka tarif yang kita kenakan terhadap barang dari Malaysia tersebut nol, tidak ada tambahan. Demikian juga kalau Malaysia impor dari Indonesia, itu juga nol. Dan Bapak Ibu sama para mahasiswa harus benar-benar menyadari tarif ini bukan hal main-main. Meskipun kelihatannya ini cuma angka kecil, kadang-kadang 5%, kadang-kadang 10%. Saya kebetulan pernah ke Turki, dan di Turki itu ternyata Indonesia belum punya perjanjian FTA atau Free Trade Agreement dengan Turki. Malaysia sudah punya dengan Turki. Kalau ASEAN memang belum ada yang dengan Turki. Apa bedanya? Kita tahu Malaysia dan Indonesia sama-sama penghasil kelapa sawit, palm oil. Dan ternyata impor palm oil di Turki didominasi oleh Malaysia. Kenapa? Bukan karena yang Malaysia lebih bagus, tapi karena lebih murah. Kenapa bisa lebih murah? Karena Malaysia punya FTA dengan Turki, maka tarifnya nol. Jadi Turki membeli palm oil dari Malaysia sesuai harga, karena tidak ada tambahan. Begitu Indonesia karena nggak punya FTA, kena tarif karena nggak usah tinggi lah 5% aja. Yang namanya pedagang, kalau lihat beda harga, apalagi 5%, pasti dia membeli yang lebih murah. Akibatnya ekspor CPO kita ke Turki itu merosot drastis, ekspor Malaysia meningkat drastis. Nah, pertanyaannya siapa yang untung? Malaysia. Tapi memang seperti yang rekan-rekan mungkin sudah ketahui, namanya juga Free Trade Agreement. Kita ini berjanji sama pihak lain untuk perdagangan. Nah, pasti dalam negosiasi menuju agreement itu pasti ada tawar-tawaran lah.
ya. Dan tawar-tawaran itu kalau mau bisa ketemu, pasti harus ada kalahnya. Nggak bisa kita bilang, pokoknya semua barang kamu kalau masuk saya nggak akan kasih bebas tarif. Tapi kalau barang saya ke kamu, semua harus bebas tarif. Itu namanya bukan perjanjian perdagangan, itu namanya maksa. Dan maksa itu tidak akan jadi apa-apa. Nggak ada gunanya. Jadinya seperti Indonesia ekspor CPO ke Turki tadi. Jadi mau tidak mau pasti saya bayangkan kalau Indonesia sama Turki mau bikin trade agreement, Indonesia akan bilang, mohon untuk komoditas ekspor kita, CPO, mungkin batu bara atau barang elektronik, tekstil, tolong Turki bebaskan tarif. Turki bilang, oke, kita terima. Tapi Turki juga ingin agar ekspor Turki misalnya ke Indonesia, gandum misalkan, atau tepung terigu, atau mesin, atau apa, juga nol. Ya. Kalau Indonesia setuju, kita oke. Nah, kalau dua-duanya setuju, selesai kita bikin FTA. Tapi kan nggak semudah itu. Kadang-kadang ya kita masih ingin mencari sesuatu yang menang sehingga Mas nggak bisa dong, jangan terlalu banyak, kurangin. Nah, ini yang kadang-kadang bisa lama. Ya. Tapi kalau kelamaan, akhirnya yang rugi adalah ekonomi kita sendiri. Karena akhirnya kesempatan kita untuk ekspor, kesempatan kita untuk dapat devisa makin berkurang. Ya. Jadi ini yang harus benar-benar diperhatikan. Dan kita lihat setelah bebas tarif tersebut, nilai impor juga naik di antara negara ASEAN. Ya. Dan itu wajar. Ya, maksudnya bukannya kita impornya naik total, tapi impor yang bagian dari negara lain beralih ke impor dari negara ASEAN. Nah, kita lihat juga pada pos tarifnya, ya. Pos tarif importnya itu juga meningkat, ya, hampir 9 kali lipat dalam 3 dekade. Ya. Tapi kita lihat karena yang dikenakan tarif 20-50% juga turun. Ya, jadi sudah sangat berkurang hambatan perdagangan di ASEAN. Sebagai hasilnya, integrasi dalam konteks perdagangan antar negara ASEAN itu meningkat. Ya. Kita lihat tabel yang atas saja, intra-regional trade share ASEAN 1990-2015. Kalau kita ambil ekstrim tahun 90 itu baru 17%, tahun 2015 sekitar 24%. Ya. Memang kadang naik cuma 7%, tapi yang penting trennya memang menuju lebih banyaknya intra-regional trade. Ya. Maksudnya intra-regional trade akan lebih besar peranannya secara relatif dibandingkan perdagangan antara ASEAN dengan negara lain. Nah, pasti buat masyarakat awam, ya termasuk mungkin kita semua, pertanyaannya apa sih untungnya ikut masyarakat ekonomi ASEAN? Satu sudah saya jawab tadi mengenai pentingnya kita mendapatkan devisa, mendapatkan mata uang asing, mata uang yang kuat seperti US dollar yang nantinya akan memperkuat rupiah. Ya. Nah, tetapi memang kemudian ada sisi lain. Kadang-kadang kita melihatnya dari tergantung. Kalau kita orangnya pesimis melihat, wah, karena ada masyarakat ekonomi ASEAN, nanti tenaga kerja asing, terutama dari ASEAN, akan rame-rame masuk ke Indonesia. Betul. Karena memang nanti ada standarisasi tenaga kerja di ASEAN, sehingga orang Filipina itu bisa kerja di Indonesia. Tapi jangan lupa, jangan lihatnya hanya orang Filipina kerja di Indonesia, orang Thailand kerja di Indonesia. Orang Indonesia pun bisa kerja di Malaysia, bisa kerja di Thailand, bisa kerja di Vietnam, terutama untuk bidang-bidang atau profesi tertentu yang nanti saya singgung. Ya. Nah, yang lain tentunya kita berharap investasi lebih besar. Nah, kalau ASEAN sudah menjadi masyarakat ekonomi yang tersendiri, maka tugas kita adalah bersaing dengan negara anggota ASEAN lain untuk menjadi hub atau pusatnya investasi perusahaan di luar negeri, di luar ASEAN untuk ASEAN. Maksud saya begini, saya ambil contoh misalkan Toyota. Ya. Toyota kan pabrik mobil dari Jepang. Ya. Dia investasi di Indonesia. Yang paling besar di ASEAN itu Indonesia sama Thailand. Sekarang tugas kita adalah memastikan bahwa pusat dari investasi Toyota di ASEAN itu adalah Indonesia, sehingga nanti kalaupun Toyota jualan di Filipina, Toyota jualan di Malaysia, ngambil mobilnya dari yang buatan Indonesia.
Toyota Indonesia, bukan Toyota Thailand. Nah sekarang ini misalkan sudah ada pembagian tugas untuk Toyota yang saya tahu. Kalau untuk sedan itu di Thailand, kalau untuk kendaraan niaga itu di Indonesia. Ya. Sehingga waktu itu saya pernah datang ke Manila, kebetulan diundang sama semacam pemilik agen tunggalnya Toyota di Filipina. Saya tanya kepada si agen tunggal itu, apa saja produk Toyota yang dijual di sana. Terus dia cerita, salah satu yang populer di Manila, di Filipina, itu adalah Avanza. Terus saya tanya, Avanza-nya kamu buat di sini atau dari Indonesia? Fully import dari Indonesia. Ya, jadi artinya ini adalah ekspor Indonesia ke Filipina. Dan Toyotanya sendiri tidak membuat Avanza itu di Filipina, tapi membuatnya di Indonesia. Tapi karena ada ASEAN Economic Community, ASEAN Free Trade Agreement, maka apa yang diproduksi di Indonesia kalau dijual di Filipina atau di Thailand, bebas dia, ya, 0%. Nah itu yang harus kita kejar. Dan kita punya keuntungan kenapa? Karena kita adalah market terbesar. Ya. Jadi kita market terbesar, kita punya kawasan investasi, kawasan industri maksudnya yang bisa ditawarkan, itu dimanfaatkan. Kita yang harus menjadi hub dari investment perusahaan multinasional manapun untuk level ASEAN. Ya, bahkan saya ingat sekali waktu itu Thailand pernah kena bencana besar banjir, ya, yang sampai membuat industri otomotif di Thailand pun itu terganggu. Itu kita bisa melihat ekspor otomotif dari Indonesia mendadak menjadi besar karena sebagian kemudian disuplai dari Indonesia, terutama untuk keperluan ASEAN. Nah ini contoh bahwa inilah yang harus kita manfaatkan, tapi sekaligus harus kita perjuangkan, ya. Jangan sampai kemudian nanti Malaysia yang mengambil, Vietnam yang mengambil. Dan kalau saya bicara siapa sih kompetitor kita terberat sekarang, bukan Thailand sebenarnya. Kompetitor terberat sekarang adalah Vietnam, ya. Karena Vietnam ini begitu agresif menarik investor dan dia sudah bagian dari ASEAN. Sehingga dia bisa jualan, kamu invest saja di Vietnam, nanti jual ke Indonesia, jual ke Thailand, jual ke Malaysia, gampang. Karena kita sudah bagian dari Free Trade Agreement-nya ASEAN. Nah ini yang menurut saya harus menjadi perhatian. Nah khusus untuk kelanjutan dari masyarakat ekonomi ASEAN, saat ini kalau kita lihat, ya masih ada inkonsistensi dari negara-negara dalam melaksanakan ASEAN Free Trade Agreement-nya. Karena kalau bagi rekan-rekan ekonomi akan tahu persis, kalau Free Trade Agreement itu hanya bicara hambatan tarif, bagaimana menghilangkan hambatan tarif, tapi tidak bicara yang non-tarif barrier, hambatan non-tarif. Nah, yang terjadi sekarang adalah kenapa perdagangan antar negara ASEAN ternyata tidak secepat yang dibayangkan. Rupanya karena beberapa negara sudah mengenakan non-tarif barrier dengan berbagai alasan. Betul, kadang-kadang alasannya adalah karena kepentingan nasional. Tapi kita juga harus menimbang dengan hati-hati. Jangan juga kita berlebihan di dalam non-tarif barrier, karena kemudian nanti akan dibalas oleh negara lain. Ya. Jadi kalau zaman dulu tadi seperti Belanda masuk ke Banda, dia menggunakan angkatan perang untuk bisa menduduki Banda dan menguasai produknya. Zaman hari ini kita nggak pakai lagi produk perang, yang adalah perang dagang, seperti yang baru terjadi antara Amerika dan China. Nah, perang dagang itu secara terselubung terjadi juga di ASEAN, tapi tidak dengan tarif. Kalau Donald Trump sama China itu kan menggunakan tarif pendekatannya. Kalau ini perang dagangnya terselubung menggunakan non-tarif barrier. Kalau di kita biasanya pakai namanya standar nasional, ya. Nah itu yang kadang-kadang dianggap sebagai non-tarif barrier. Di satu sisi itu mungkin bagus untuk memproteksi industri dalam negeri, tapi teman-teman pasti mempelajari proteksi yang berlebihan juga nggak terlalu bagus. Ya. Sama seperti kalau kita semua, terutama yang sudah punya anak yang sudah agak besar, memproteksi anak jelas sudah kita sebagai orang tua. Tapi proteksi berlebihan terhadap anak karena membuat anak itu manja. Malah anak itu nanti nggak survive di kemudian hari kalau kita manjakan, kita proteksi berlebihan. Sama dengan
barang atau komoditas di suatu negara. Proteksi perlu, industri dalam negeri perlu dilindungi, tapi jangan berlebihan. Sekali berlebihan, industrinya menjadi manja, akhirnya tidak punya daya saing. Ketika sudah suatu saat tidak boleh diproteksi, dia nggak bisa apa-apa, sudah tidak bisa bersaing karena tidak pernah terlatih untuk bersaing. Ya, jadi di sini non-tarif barrier ini kita harus sikapi secara hati-hati. Nah, sekarang terkait ini mungkin dengan sebagian dari para mahasiswa terutama ada kesepakatan mobilitas tenaga kerja. Jadi bagian dari ASEAN Economic Community adalah mobilitas tenaga kerja, faktor produksi. Jadi bukan hanya mobilitas produksinya atau outputnya, tapi juga mobilitas faktor produksinya, yaitu tenaga kerja. Di dalam Mutual Recognition Agreement ada 8 profesi: insinyur, fakultas teknik, berarti arsitek sama, 3 tenaga pariwisata, ini agak general, ya. 4 dari FE, akuntan, 5 dokter gigi, FK, 6 tenaga survei, macam-macam kalau ini, 7 praktisi medis, ya terkait FK, dan 8 perawat. Ini 8 sudah sendiri. Artinya apa? Jadi siapapun yang sekarang sedang misalnya mau lulus S1 fakultas teknik, kalau nggak salah sekarang kalian bukan insinyur lagi ya, sarjana teknik kalau nggak salah. Nah, sesudah lulus sarjana teknik, jangan kemudian GR atau terlalu pede bilang kalau gitu sekarang saya sudah insinyur, saya bisa kerja di mana aja. Dan terutama karena tahu ada masyarakat, oh berarti saya bisa kerja di Malaysia, di Thailand. Belum bisa, karena yang lulus dari sarjana teknik misalkan insinyur ini harus mengambil namanya sertifikat dulu, ya. Sertifikat kompetensi yang kalau sudah didapat, itulah istilahnya tiket Anda untuk cari kerja di Malaysia, Filipina. Ya. Nah, saya coba melihatnya dari sisi yang optimis. Jadi jangan lihatnya, wah nanti insinyur dari Filipina, nah yang saya tahu akuntan dari Filipina banyak di Jakarta, ya sudah banyak di Jakarta. Dokter gigi dari Malaysia, perawat dari Vietnam datang ke Indonesia. Kemungkinan itu sangat besar, tapi bukan berarti kita nggak bisa melakukan sebaliknya. Jadi yang saya harapkan terutama paling tidak di 8 profesi ini, coba mulai pikirkan bagaimana kita menjadi seseorang yang profesional. Kalau jadi insinyur, jadilah insinyur profesional, fokus di bidangnya, dapat sertifikat, sehingga ketika cari kerja tidak menganggap hanya Republik Indonesia tempat cari kerja Anda. Tempat cari kerja Anda adalah ASEAN, 10 negara. Ya katakan ya, mungkin Anda nggak tertarik kerja di Myanmar, 5 negara deh, ya Filipina, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Indonesia. Jadi ini sudah menjadi kesepakatan. Ya. Dan kenapa saya bilang harus profesional? Karena terus terang, kita insinyur itu 700.000. Kalau nggak salah, insinyur itu sudah sekitar 800.000 di Indonesia. Problemnya adalah yang benar-benar kerja sebagai insinyur itu nggak banyak. Ya. Yang benar-benar kerja sebagai insinyur nggak banyak, sehingga yang profesional insinyur itu mungkin hanya 5.000-an, 6.000-an. Sehingga ketika insinyur yang tidak bekerja sebagai insinyur itu ingin kerja sebagai insinyur profesional di luar, ya susah, karena basis kerjanya sekarang ini bukan insinyur. Ya. Deputi saya aja Pak Leo ini usaha ITB nih, insinyur nih, tapi deputi bidang ekonomi nih, ya. Jadi wajar aja sih. Dan maksud saya kita butuh insinyur profesional lebih banyak, dan itu akan membuka lapangan kerja bagi Anda tidak hanya di Indonesia, tapi juga di negara lain di ASEAN. Nah, terakhir tentunya apa yang harus kita lakukan? Kita harus perkuat daya saing. Kalau kita ingin mendapatkan manfaat dari masyarakat ekonomi ASEAN, saya langsung masuk saja ke halaman 22. Ya. Nah, daya saing kita pakai yang bisa diukur. Saat ini dalam konteks daya saing global, Indonesia nomor 36 di dunia. Ya, agak rendah. Ya, misalkan di bawah Singapura. Biasanya saya itu paling malas disuruh membandingkan Indonesia sama Singapura. Itu bukan apple to apple, ya, karena nggak cocok ya negara kecil itu dibandingkan kita, even dengan Swiss misalkan. Dengan Amerika oke, dengan Jepang sangat oke. Nah, kita masih di bawah Malaysia, di bawah China,
dan sedikit di bawah Thailand. Tapi kita lebih baik dari India, dari Brasil, ya, demikian juga dari Vietnam dan Filipina. Nah, pertanyaannya, apa sebenarnya kekuatan kita? Kalau yang sebelah kanan, sebenarnya, mohon maaf, daya saing kita tuh masih, kalau menurut saya masih agak artifisial, masih tidak mencerminkan daya saing sebelumnya. Karena yang angkanya paling tinggi itu yang hijau, market size. Market size kan memang penduduk kita besar, 260 juta ya. Sebenarnya bukan daya saing, kebetulan kita punya orang banyak. Ya. Kemudian yang lainnya, macroeconomic environment. Nah ini masih ada ininya lah, masih ada kontribusi karena kita bisa menjaga kestabilan makroekonomi. Yang lain adalah health and primary education. Tapi coba lihat yang lain, termasuk lingkungan Anda semua. Higher education ranking kita masih nomor 64 di dunia. Ya. Terus yang paling berat, yang 3,9 itu. Labor market efisiensi kita nomor 96 di dunia. Nah, jadi pasar kerja kita masih tidak fleksibel. Satu lagi, technological readiness, kemampuan kita beradaptasi dengan teknologi cuma nomor 80, skornya juga cuma 3,9. Nah, belum lagi yang lain, business sophistication nomor 32, institusi masih nomor 47 dan seterusnya. Infrastruktur pun, ya meskipun kita sudah membangun banyak, masih cuma nomor 52. Jadi artinya masih banyak PR kita kalau melihat daya saing ini. Kita harus tetap perbanyak infrastruktur, perbaiki kualitas DT, pendidikan tinggi, harus ada reformasi pasar tenaga kerja, demikian juga memperbaiki bisnis sophistication, memperkuat inovasi dan seterusnya. Ya, jadi kalau kita benar-benar ingin berdaya saing, masih banyak hal daripada hanya sekedar mengandalkan market. Nah, karena kalau market itu artinya kita lebih sebagai konsumen, bukan sebagai produsen. Ya. Nah, demikian juga ranking kita sebagai negara investasi juga mulai turun. Coba lihat halaman berikutnya. Nah ini, coba lihat. Tadinya ini dari JDIC ya, dari Jepang. Ini adalah survei kepada perusahaan Jepang. Negara mana yang menjadi negara tujuan investasi kamu, yang paling kamu sukai? Indonesia itu pada nomor 1 tahun 2013. 2014 turun nomor 2, terus bertahan. 2016 turun lagi nomor 3, 2017 turun nomor 5. Dan bahayanya di 2017 adalah kalau kita kalah sama China sama India, saya harus bilang itu aja sulit bersaing sama China sama India karena marketnya jauh lebih besar dari kita. Tapi kemudian Vietnam dan Thailand itu yang menurut saya perlu menjadi perhatian karena market mereka itu lebih kecil, ya GDP-nya juga penduduknya. Tapi tadi daya saingnya mungkin makin naik dan bagi investor Jepang sekarang mereka menjadi lebih menarik. Jadi kuncinya kita masih punya harus punya strategi yang bagus untuk bisa meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia. Dan kalau kita lihat halaman 25, untuk kemudahan berusaha Indonesia itu masih nomor 6 di ASEAN. Ya, kalah sama Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei. Singapura sama Brunei oke lah. Vietnam, ya kita kalah sama Vietnam, Thailand dan Malaysia. Dan kalau kita lihat faktor-faktornya yang sebelah kanan, itu banyak yang urusannya sama izin. Misalnya construction permit, urusan bayar pajak, ya. Kemudian bagaimana memulai bisnis, memulai dapat perizinan bisnis, bagaimana kita menghormati kontrak. Masih banyak hal basic yang kita tuh masih lemah. Ya, jadi kesimpulannya iklim investasi kita belum benar-benar sesuai dengan peningkatan daya saing. Jadi itulah yang kemudian harus menjadi perhatian. Ya. Nah, jadi mungkin itu yang secara singkat ya karena mohon maaf juga karena waktu yang terbatas. Tapi intinya Bapak Ibu, ini adalah suatu keniscayaan. Masyarakat ekonomi ASEAN itu sudah ada di tanah kita. Nah, kita pertama harus melihat apa manfaatnya. Dan kemudian bagaimana memanfaatkannya. Memanfaatkannya, mau tidak mau kita harus kerja keras. Kerja kerasnya tadi dengan daya saing. Dan daya saing itu harus juga dimulai dari terutama kita sendiri. Daya saing dari SDM-nya. Tadi dengan beberapa profesi tadi kita bisa buktikan nanti jangan sampai lebih banyak insinyur Malaysia ke Indonesia dibandingkan insinyur Indonesia ke Malaysia. Ya.
kita istilahnya harus ada perbandingan yang kuat seperti itu, supaya kita tahu apakah SDM kita memang sudah benar pada level yang seperti itu. Karena saya khawatir kadang-kadang ya para lulusan dari universitas yang besar di Indonesia itu sudah merasa I'm at the top of the world gitu, seolah-olah sudah orang paling hebat di dunia, ya. Padahal kemudian ketika mau kerja di luar negeri susah setengah mati. Akhirnya sibuk cari kerja dalam negeri, ya. Cari kerja dalam negeri itu pun kemudian khawatir kalau nanti ada orang dari luar negeri masuk. Berarti kita sebagai SDM belum punya daya saing. Ya, jadi mudah-mudahan kuliah singkat ini bisa memberikan pemahaman, terutama kepada sivitas akademika Tadulako, yang tidak hanya mahasiswa, saya kira juga para pimpinan dan dosen, untuk kemudian meluaskan wawasan setiap mahasiswa Tadulako, tidak hanya wawasan Sulawesi Tengah, Sulawesi, atau bahkan Indonesia. Ini sudah harus dibawa bahwa wawasannya adalah ASEAN, ya. Wawasannya adalah ASEAN, dan Indonesia adalah ekonomi terbesar di ASEAN dari segi PDB. Kita sudah PDB-nya 1 triliun US dollar, dan kita juga penduduknya terbesar. Bagaimanapun itu adalah kekuatan yang benar-benar harus kita maksimalkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya dan saya ingin catat, tapi waktu yang membatasi kita, pesawat wajib sudah ada, dan karena itu kita tidak bisa dengan jawab. Mohon maaf jika Bapak Ibu sekalian tidak terjelaskan, tapi lagi kekuasaan saudara kita kembali ke sini, dan yang pertama Pimpinan Universitas menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tertulus-tulusnya kepada Bapak Profesor Bapak kita berdoa yang telah meluangkan waktu bersama-sama kita memberikan pencerahan kepada kita semua, dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah bersama-sama kita semua dalam ini. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.